Tugas tak sebagai guru itu bukan kita yang kasih pintar, kasih cerdas itu anak-anak. Dia itu niulle, dia niulle. Talu fulo anak-anak ila kelas dia mungkin melomaki pacerdas ani. Tapi yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Cabang Dinas sebelum berangkat sekolah doakan memang misi swata. Masuki dalam kelas doakan memang misi swata. Setelah belajar tutup buku doakan lagi kembali siswata. Tidak ditahu nantinya siapa yang nantinya Bapak Ibu sekalian yang akan kembali ke SMK ini akan memakai seragam. Tapi siapapun itu tidak tercapai cita-citanya, jangan pernah menyesal, karena yang lebih utama adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik. Nah mau ni matan resikulai iya ku ifa bangu-bangu pada tarufatau pak mesti itu dikali nolo. Tapi namun ini digagas sekolah buku makanja ada tarufadat tarufatau yana tu kami nama makanja. Tapi liwa pakanjana kumatan resikulai nama kanja toi akhlakul karimai lor fadat tarufatau. Buruk buku-buku, buruk otak kali, lodak mesa. Tapi yang kecil di dalam lebur kosen ketiga. Tegero pas sengarak kami nama kanjae isa lengi lori guru-guru termasuk kepada siswa dan siswi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin ala nikmatil Islam, ala nikmatil iman, ala nikmatil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami doakan, Bapak Kepala Cabang Dinas dengan Ibu Ketua Dharma Wanita, dan insyaallah mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan Bapak Kasih Pais, Bapak Ibu pengawas yang hadir, yang mewakili Pak Camat, Bapak Kepala Desa, Ketua Komite, Bapak Babinsa, Babinkan Timas, Ketua Dewan Pendidikan, yang kami muliakan para kepala sekolah yang hadir, Purna Bakti, dan seluruh guru-guru yang hadir pada hari ini, dan seluruh adik-adik sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya lanjut Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas. Dan itu memang perlu. Apalah gunana anak tamaca ya kumajasi pa ilon pada narufatau. Apalah gunanya anak punya prestasi tapi pacobi-cobi lor guruna. Maka yang pertama yang didakwakan Rasulullah itu adalah kalimat tauhid. 3 tahun Rasulullah dakwah sembunyi-sembunyi, 10 tahun dakwah secara terang-terang. Apa dakwah pertama Rasulullah? Ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Hai sekalian manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan setelah itu Rasulullah mendakwakan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Yana tu ampena kadana tomatuata anakku ya kumekmu pamacai alemu masikola namode mabil masikola. Biar tidak jauh menuntut ilmu. Kalau mek makimaca kita mau pintar dan cerdas. Tapi makre tomatuata oh anakku ya kumek komaca na mekmu pakanjaki si pamuna. Pabelai alemu masikola. Namun ini mencaji cahaya di tengah-tengah masyarakat Bapak Ibu sekalian. Hari ini Pak bukan lagi waktunya, termasuk adik-adikku yang di belakang. Tandana waktu nama ku kei pitak jago tak maka iya kami nak jago kue. Tapi yang dibanggakan di tengah sekolah itu adalah murid yang berprestasi. Ada murid detona maca
tapi berprestasi melalui ahlatul karimah. Tapi liwak pekanjakna ya kuyali sipakna talok maulue telur maulid itu Bapak Ibu sekalian, makanja saliwanna makan jatuh ilalanganna. Tapi angka tu talo maulu bakka saliwanna pecah di luarnya, tapi ilalanganna liwak kanjakna. Ada siswata di sini Bapak kepala sekolah detona sogi tomatuanna, bapaknya bukan pejabat tapi liwak kanjakna sipakna lur padanar patau. Tapi angka tu talo liwak kanjakna saliwanna, tapi kampur rokang ilalanna. Ada juga di antara siswa tuli gayana mi napariolo, tuli gayana minalasara, tuli Bapak Ibu sekalian penampilanna minalasara, tapi tak dempangi kak maraja maja ampe kidona lori fadanna rupa tahu. Maka ini yang pertama adalah ketauhidan, yang kedua adalah ahlatul karimah, dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, tidak ada tujuan tak berkumpul pada hari ini, tidak ada tujuan tak masuk di SMK 3 kecuali hanyalah untuk menuntut ilmu. Bukankah Nabi katakan man salaka tariqan yaltabisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Seorang penuntut ilmu itu yakin dan pasti Bapak Ibu sekalian, apalagi kita sebagai guru, Bapak Ibu guru adalah salah satu profesi yang paling mulia. Di antara profesi adalah profesi menjadi seorang guru ada belakang Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf, jangan pernah mengandalkan diri Pak Bu. Saya biasa selalu sampaikan, saya selalu sampaikan Bapak Ibu sekalian, baik di sekolah-sekolah manapun, bahkan saya pernah juga ceramah di SMK 2 yang baru-baru masuk Bapak kepala sekolahnya. Saya sampaikan seperti ini, aja lalu mek muandalkan aleta. Andaikan manusia yang mampu di dunia ini, maka yakin dan pasti yang paling pintar anaknya di Kabupaten Pinrang adalah anak dari guru-guru yang ada di sekolah. Tapi yang kamu tahu kasih anak guru isuruh lo kanan nekial lo kiri Bapak Ibu sekalian. Maka dalam Al-Quran mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kalau Allah berkehendak sesuatu di dunia ini, maka tidak ada yang mampu menghalangi Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi yang engkau bully hari ini, bisa jadi yang engkau ejek hari ini, bisa jadi yang engkau pandang enteng hari ini, tapi 10 tahun ke depan nantinya, 15 tahun ke depan nantinya, yang menjadi bapak kepala cabang dinas, bapak kepala dinas pendidikan, bahkan menjadi bapak kepala sekolah. Makanya mohon maaf tak dempangi kamar raja. Untuk adik-adikku yang di belakang tak dempangi kamar raja, ini mohon maaf, tanyana tu waktu nama ipita kebanggaan ta. Saya kemarin ceramah maulid di SMP 2 Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan dari SMP 2, maka ia tuh motor yang kita pakai sampai di sekolah ta 100% Pak, saya katakan hari ini hasil jeripaya dari kedua orang tua ta. Ia tuh mugas letuk ke sekolah dan colinna tu bapak tatagas di belakang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang mesti dimunculkan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita menceritakan sejarah-sejarah para sahabat Nabi, ada dua anak muda umur 16 tahun dengan 15 tahun, tapi begitu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya yang pertama adalah Muaz dan yang kedua adalah Auf. Ini bersaudara, umur 16 tahun kakak, 15 tahun adik. Ketika di perang Badar, ia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, apa yang dikatakan oleh Muaz? Ya Faman, mana yang dibilang di sini Abu Jahal? Yang mana di sini dibilang Abu Jahal? Nabi bilangi Abdurrahman bin Auf, nanti ketika datang saya akan tunjukkan. Di sebelah kiri datang Auf, mengatakan juga ya Faman, yang mana di sini dibilang Abu Jahal? Saya dengar dari kisah dan cerita, itulah manusia yang paling keji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Pak Abdurrahman bin Auf mengatakan, nanti ketika datang saya akan tunjukkan. Maka ketika datang Abu Jahal beserta dengan rombongannya yang memakai baju besi peperangan, dan di saat itu Abdurrahman bin Auf mengatakan, yang itulah yang dimaksud Abu Jahal. Kedua pemuda ini lompat begitu cepat seperti anak panah menyerang Abu Jahal
karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tukang azannya Rasulullah, anak muda. Itu kan biasa yang diceramahkan oleh para penceramah. Tukang azannya Rasulullah, semua berteriak mengatakan Bilal bin Rabah. Tapi ada tukang azannya Rasulullah, anak muda, namanya Abu Mazhura. Anak muda, bagus suaranya. Sebelum memeluk agama Islam, setiap Bilal bin Rabah azan, maka Abu Mazhura selalu ketawa. Nah, eja itu suaranya Bilal bin Rabah, karena memang bagus suaranya. Tapi setelah memeluk agama Islam, ia menjadi muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Mazhura. Ini kelebihannya Abu Mazhura, di samping bagus suaranya, setiap dia potong itu rambutnya, dia tidak pernah potong di bagian depan. Karena kenapa? Rambutnya pernah dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian Pak Bu, setiap tempat ada namanya Rasulullah, setiap tempat yang pernah ditempati oleh Rasulullah, maka tempat itu akan mulia. Tidak ada di antara kita yang hadir hari ini tidak mau berangkat ke Mekah. Kenapa kita mau berangkat ke Mekah? Kenapa Mekah mulia sampai hari ini? Karena salah satu penyebabnya ada Rasulullah yang dilahirkan di sana dan ada Al-Quran yang diturunkan di sana. Maka Ibu Ketua Dharma Wanitata sangat menekankan kepada kita, malah daruna perhatikan Ibu Dharma Wanitata Al-Quran. Karena memang Pak Bu, kalau kita mau mulia, muliakan Al-Quran di belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya biasa kalau ceramah dari desa ke desa, Bapak kepala sekolah, saya sampaikan itu imam-imam desa. Maka ada kapaimang ajak mu fandre temai anak-anak iku de pernah temma. Engkau fuima jawab pi, aga tu na megau kan ustaz. Majallo ini aku ne di fandre tamma. Apa mati gare deni te apona. Jadi maka ada kapekku pale cara ni fandre tamma puimang, maka de apona pa imang pada hari bawa ni kasih anakku. Gang kana ifandre temma puimal lari apona si mangaling-alina. Itu banyak Pak. Tapi kalau kita dengarkan anak tadi begitu memuliakan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Jadi Mekah mulia sampai hari ini diakibatkan salah satunya karena ada manusia yang dilahirkan di sana dan ada Al-Quran yang diturunkan di sana. Maka ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang disampaikan oleh sahabat? Ya Rasulullah, mengapa setiap hari Senin engkau berpuasa? Mengapa setiap hari Senin engkau berpuasa? Maka Nabi menjawab, fihi ulidtu wa fihi unzila alayya. Saya berpuasa hari Senin karena saya bersyukur kepada Allah. Hari Senin saya dilahirkan oleh Allah. Unzila alayya, pun Allah turunkan Al-Quran kepada aku belakang oleh Allah. Ini mohon maaf. Yang kedua, kita sampai di Makkah, semua kita berlomba-lomba ingin mencium batu hitam yang dikenal dengan batu Hajar Aswad. Kenapa kita mau cium batu itu? Karena batu itu pernah dipegang, dicium oleh bibirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di antara kita tidak mau berangkat ke Madinah. Kenapa kita mau berangkat ke Madinah? Karena Madinah ada sosok manusia yang dikubur di sana. Ada sosok manusia yang dimakamkan di sana, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, hanya ada satu manusia di dunia ini, setiap tahun kita peringati hari lahirnya, tidak pernah memperingati hari wafatnya. Hanya ada satu manusia di dunia ini, buku dalam sejarah, dalam riwayat apapun itu, hanya satu manusia. Semakin kita baca sejarahnya, semakin kita pelajari sejarahnya, maka yang kelihatan adalah akhlak baiknya, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tu ini? Termasuk penceramai. Semakin kita baca sejarah, maka yang kelihatan adalah akhlak buruta. Tapi Nabi, semakin kita baca sejarahnya, semakin kelihatan akhlak baiknya di belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak terlalu panjang Bapak Ibu sekalian, karena di belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemuan hari ini sudah banyak Bapak Ibu keberkahan-keberkahan. Makanya di dalam maulid itu Pak, maaf, coba adik-adikku yang di belakang jawab. Ya, si butuh ya mengapi wita wah, jago mana? Coba-coba yang di belakang ini, yang sandar ini, yang sandar yang pegang HP itu. Coba berapa anaknya Nabi itu yang pegang HP?
lainnya ni ulunna. Ini saya mau maaf. Kalau saya di bulan ini Pak, saya dua kali ceramah di TK. Dan ternyata itu guru TK memang luar biasa Pak. Napa katama Pak Kepala Cabang Dinas, wah angkana berubah jadi Poranjes. Angkana begitu memang Ibu Ketua Dharma Wanita. Nah satu kali gurunya bilang, diam nak, diam nak, diam. Itu anak TK. Saya ulangi, itu anak TK. Ini Bapak Ibu sekalian, satu kali bilang diam, diam. Satu kali bilang perhatikan Ustadz, anak TK. Ini Bapak Ibu sekalian berlaku oleh Subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon maaf, bagaimana kita mau cinta Rasulullah kalau kita tidak tahu sejarahnya? Apalah gunanya setiap tahun kita bermaulid, tapi ketika ditanya sosok Rasulullah kita tidak mampu jawab. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan anak sekolah yang tidak bermaulid? Akan memang jawab. Saya dengar-dengar SMK 3 selalu maulid. Ini bukan pertama kalinya saya masuk di sekolah ceramah. Ini kedua kalinya dengan acara yang sama. Jadi kena kutanegaki matu siswa yang di luar sana yang tidak bermaulid, apa yang kita mau jawab? Nah kadang tanggal berapa Rasulullah lahir? Ini yang perempuan. Saya tanya dulu yang perempuan, tanggal berapa Rasulullah lahir? Oh ya aku mak borong. Wah 12 Rabiul Awal. Tanggal berapa Rasulullah wafat? Hari apa Rasulullah wafat? Hari apa Rasulullah lahir? Ini mesti Bapak Ibu sekalian. Makanya Nabi pernah duduk-duduk itu Pak. Sedikit saya tambah lagi. Nabi pernah duduk bersama dengan sahabatnya Anas bin Malik. Itu Anas bin Malik termasuk surat Tapan Nabi Ta. Itu surat Tapan Nabi Ta. Hampir 10 tahun ikut dengan Rasulullah. Itu kan biasa kupung gawe tahu angkat tu palapi arota. Akhirnya ketika duduk dengan Rasulullah, datang orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Nabi jawab, tidak usah kau tanyakan kapan hari kiamat. Berapa bekalmu menghadapi hari kiamat? Tidak usah kau tanyakan kapan ujian. Pertanyaannya Bapak Kepala Sekolah Adam gak bisa menjawab ketika kau ujian. Maka ketika mengatakan kapan hari kiamat, Rasul mengatakan apa bekalmu menghadapi hari kiamat? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, tidak ada bekalku kecuali dua, hubbullahi wa Rasulullah, cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah, man ahabba syai'an, siapa yang cinta kepada Rasulullah maka akan bersama dalam surga Allah SWT. Man ahabba syai'an, siapa yang cinta kepada sesuatu aksara min zikrihi, maka dia akan selalu menyebut-nyebut namanya. Jadi kuifoji agagai tulita putuasanna. Jadi kuifoji sekolah atas SMK 3 biar jadi polisi nanti, maka kita akan selalu sebut SMK 3, SMK 3. Saya selalu sampaikan kepada peserta didik Bapak Kepala Cabang Dinas, copo bolana lagi gurumu mu cobi termasuk Madura kaki, apalagi ku tahun nameman ni apa wita ku soro sekolah ni tahu yang kata wita koromuri ya kuna liwan ni guruna tapana pamerengi pak mapa lagi pak ni memang tu nulen ni aku mak bala bapak. Tapi mau maaf Bapak Ibu, pangadarangnya lori padata Bapak Ibu sekalian, pangadana terutamanya kepada guru-guru tadi belakang Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak akan mungkin jadi penceramah kalau bukan karena guru. Tidak mungkin Bapak Kepala Cabang Dinas, Ibu Ketua Dharma Wanita yang bukan hanya profesinya Ketua Dharma Wanita. Kalau tidak salah Bapak Ibu sekalian, seorang dokter Bapak di rumah sakit. Tidak mungkin jadi dokter, tidak mungkin jadi kepala sekolah laki, tidak mungkin jadi polisi dan tentara kalau bukan karena bimbingan dari guru-guru tadi belakang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling terakhir yang saya sampaikan kepada kita semua, mari kita sama-sama menjaga nama baiknya SMK 3. Jangan mengatakan bahwasanya ternyata siswaku dan sebagainya. Tapi mari kita bantu Bapak Kepala Sekolah
Karena kalau hanya Bapak Kepala Sekolah yang mau bermaulid hari ini, saya yakin dan pasti tidak akan terjadi maulita. Tapi karena angka sifat na sokoe ya kucit dimi barrapulu ne nasu na mencadi soko magampang igalati lau. Tapi siletere silitere barrafulu inasu ya toto sokoe ya panamakanja sidekena ikulapasangi palapa. Jadi cedak tarang. Artinya Bapak Kepala Sekolah, tidak semulus itu kita mau perbaiki sekolah ini. Maka yakin dan pasti kalau di luar sana mulai masuta kita punya rintangan pura silokanan lo kiri si banda otoe, tapi yakin dan pasti ketika tiba di SMK 3 bagaikan kita masuk di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya Allah, siapapun yang menuntut ilmu di SMK 3 ketika keluar sana nantinya, maka mudahkan ilmu pengetahuannya Bapak Ibu sekalian. Saya sering kasih oleh-oleh kepada peserta didik dan siswa-siswi. Setiap saya mau tutup ceramahku, apa yang saya kasihkan oleh-oleh adalah satu amalan. Saya tidak akan berdiri di hadapan tak ini kalau tidak pernah juga digemblen di pesantren. Tidak ada anak pesantren Pak Tama Mimatindro tanpa moto macam ceramah. Tapi anak pesantren mesti melalui ikhtiar dengan doa. Hari ini mungkin kita susah payah, tapi suatu saat kita akan menikmati nantinya. Saya juga dulu suka sekali pergi bermaulid. Ya ku yakaka di pantena ustaz seliwalopona pakai tua dharma wanita. Tapa mati atiku makada opuang melotoka matu malopo panteku pada ustaz. Dan hari ini Allah menjawab. Mulai bulan lalu sampai bulan ini Pak, ini yang ke-39-nya saya tempati ceramah baik sekolah, rumah, musalla dan masjid ada belakang Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kata itu biasa Pak, lalu kisile pena ibu-ibu tapang ke ibu-ibu si bici digaga ji sejarah Pak ceramah digaga tawana. Angkamu to sejarahna. Cuma majak ni kulle pengacaritanga ki. Kamu tuh sejarahna ibu pengawas. Tiga sejarahna saya pernah ada, tapi tidak usah disebut masjidnya. Iya kan Pak Kepala Sekolah, ya kupat ceramah yilau goncing otona berarti aman itu aman. Letu maku ke dia apa milau? Berarti depan amannya. Mena masuk saliung masih. Kewan jam ajama panitia mena lisu. Ajama mana panitia? Saya salam-salaman dengan panitia. Dan pada saat itu Pak degagar rampe-rampe maka kadang-kadang gak tahu Ustaz. Maka dakatiku defa na amangi. Masuk ke saliu masigi lamba-lamba ka joka supaya angkat marobi pole mondri. Dek gaga marobi maka defa na amangi. Mendre kaya se otoku pajalang ase pano kacana pajalang ase pano ai degaga mitto pole. Wakka maninimakku pakumandang maka da puang toto kulong mamaulu degaga tawaku. Itu perlunya. Bapak Ibu sekalian, makanya ibu-ibu guru yang keluar keringatnya mempersiapkan maulid pada hari ini illa semata-mata karena Allah akan terbalaskan itu Bu. Mana kasos sadaqatan mimmal dek gagat tau maraja sedekah ipakasiasir Allah Ta'ala. Apa yang kita sedekahkan hari ini bukan hanya materi, tapi tekota keringat yang kita sedekahkan maka digagat ipakasiasir. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati yadakumul maut. Bukankah Allah katakan apalala memang niliolo suruh memang niliolo sebelum mateta na yaku mate ki baja sangade angkat dupekir sumonduna Allah taala. Karena kita anak-anak bisa hafal Al-Qur'an, karena motivasi kita anak-anak bisa tembus juz 30, karena motivasi kita anak-anak cinta Al-Qur'an. Maka ketika nanti di hari kemudian Allah penghafal Al-Quran akan berkumpul dan menghadiahkan mahkota untuk tak. Bahkan penghafal Al-Quran itu 7 keturunan wadina pertama ilal surga pemasena Allah Ta'ala. Anak penghafal Al-Quran itu maka disediakan nanti kedua orang tuanya adalah kursi yang terbuat dari emas, maka datang anaknya memberikan mahkota di atas kepalanya. Nah yakin dan pasti Pak, selalu saya sampaikan ini, kalau anak pesantren bisa menghafal seperti tadi, bagi saya Pak biasa-biasa saja. Apa zaman-zamannya memang iya biasa di pesantren moto subuh ngaji si tahu sebelum kita pergi sekolah sempajat 2 pura sempajat 2 mengaji si jolo tahu itu kan ada beberapa surah-surah yang sering kita baca dulu di pesantren. Surah Kahfi jumlah ayatnya 110, Surah Rahman 78, Al-Mulk 30, Al-Waqiah 96, Surah Yasin memang na andalan ibu-ibu
Ya sekusi pulung Yasin. Nafalak mana ibu boy? Apalagi ibu kepala desa yang sering setempat di kampungnya dan ibu Hatimah. Nah, apalah bapak ibu? Pakasi dari kemana bapak ibu sekalian? Kita hafal. Kenapa kita hafal? Karena sering. Jadi itu bapak ibu sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan dimulakan Allah pertemuan kita pada hari ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aja negara-negara pantai maulu, aja negara-negara soko, nih kita lo. Atau mesi jakan nyawa bapak ibu sekalian. Saya tanya dulu yang bawa soko, ibu guru, ilas moki bawa soko, ilas moki bawa panteng, ilas moki bawa talo, tongang, nama bombe tamalai. Alhamdulillah dia kasih bombe koi. Engkau masih gikunro alilo tonga timuna, iya bertangga bombe na. Naku bombe tamatu malai. Atau yang sering bully kita, yang sering pandang enteng kita, naku pantet tamatu nala lalu. Tapi aja mulai, maka deh pantekku ya tubuh valisu. Nah kalau kasih pepantet tak siapa gara-gara pantai molu, aja mensijakan nyawa gara-gara pantai molu bapak ibu sekalian. Saya tutup dengan satu kisah bapak ibu, insya Allah Pak, karena ada dari Kementerian Agama yang mewakili nanti doa. Alih nama nih, apakah ustazat atau ustaz bapak ibu sekalian. Saya tutup dengan satu kisah. Ada satu pemuda sangat luar biasa Pak, gagah berani. Pemuda ini gagah berani dari kebaikan, bukan gagah berani dari satu yang kejelekan. Afang kata itu biasa siswa bapak kapal sekolah nak bamparona, ya kuya pimpingi bolose, tataku bolos mana. Oh bukan itu. Tapi gagah berani pemuda ini di perang Uhud. Di perang Uhud terjadi bapak ibu sekalian pada saat itu yang lebih banyak pasukannya dibanding dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah ditombak dan dipanah, maka ia lompat memeluk Rasulullah. Yang digelar burung elang perang Uhud adalah Talha bin Ubaidillah. Ia memeluk Rasulullah pada saat itu di perang Uhud. Maka yang ditombak, maka yang dipanah, yang tumpah darahnya dalam pelukan Rasulullah adalah sahabat Nabi Talha bin Ubaidillah. Rasulullah meneteskan air mata karena ia menyaksikan sahabatnya ditombak, ia menyaksikan sahabatnya dipanah, tumpah darahnya. Maka ketika itu Rasulullah mau naik di atas batu, pun pada saat itu Talha bin Ubaidillah memberikan punggungnya kepada Rasulullah untuk diinjak. Lalu naik di atas batu. Rasulullah mengumumkan, wahai para sahabatku, umatku, tahukah engkau nantinya, tahukah engkau manusia mati syahid, yaitu adalah Talha bin Ubaidillah, burung elang perang Uhud. Tahukah engkau nantinya salah satu sahabatku yang akan menemaniku dalam surga, yang akan duduk di sampingku dalam surga, tiada lain adalah termasuk sahabatku Talha bin Ubaidillah, rela tumpah darahnya, rela meninggalkan dunia ini karena cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan peringatan Maulid ini bukan hanya sekedar bersedekahnya, bukan hanya sekedar memamerkan yang mewah-mewah pada hari ini, tapi di balik peringatan Maulid ini ada cinta yang kita bawa pulang. Kalau engkau mengatakan saya cinta kepada Rasulullah, mesti ada manusia yang lebih cinta kepada kita. Tidak ada manusia yang pertama dibangkitkan oleh Allah di hari kemudian Allah kecuali Rasulullah. Rasulullah bangkit pertama. Apa yang disampaikan Rasulullah kepada malaikat Jibril? Ya Jibril, aina ummati, aina ummati, umatku, umatku, umatku ya Jibril. Ketika engkau lapar hari ini mengurus siswata, ketika engkau lapar hari ini untuk kasih bagus SMK 3, yakin bapak kepala sekolah, ada manusia yang pertama lapar mengurus agama Allah, yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hari ini engkau berhadapan ujian Allah mengurus SMK 3, tentunya wahai bapak kepala sekolah, ada manusia yang pertama yang Allah berikan ujian kepadanya, dilempari berdarah, Rasulullah lari
menetes darah Rasulullah, tapi dapat tarime kedua pala limana na sapua ko baju putena. Jibril bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak membiarkan darahmu sampai ke tanah? Nabi menjawab, saya takut Jibril, ketika darahku sampai ke tanah, maka tanah ini akan mengamuk menenggelamkan orang yang melemparku. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan pada hari ini kita lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia yang tidak pernah duduk di samping Rasulullah. Kita umat yang tidak hidup pada zaman Rasulullah. Kita umat yang tidak pernah memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mudah-mudahan nantinya kelak kita ketika dikumpulkan dan kita akan sampai di Telaga Al-Kausar, meminum air itu dan tidak merasakan haus sampai kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan salawat. Sallallahu sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya turun dan dibacakan doa oleh guru tak nantinya, saya kasih dulu oleh-oleh untuk siswa dan siswi yang hafal ini cepat. Saya kasih hadiah, laki-lakinya dan perempuannya. Yang pertama ya Alim, yang kedua ya Razak. Itu dalam Asmaul Husna. Minta kepada Allah setiap mau belajar dan sudah belajar. Itu jangan diandalkan otata, karena terbatas ini otata. Karena kalau melebihi kapasitas otata ini Pak, bisa jadi putus itu. Karena kikorina lalang lendring bale-bale. Tapi yang pertama baca ya Alim, ya Razak. Ya Alim, Allah memiliki ilmu pengetahuan. Minta bersandar kepada Allah. Yang tidak ada batasnya adalah ilmu pengetahuan adalah Allah SWT. Ya Razak, minta lagi yang memiliki rezeki. Ya Allah, Engkau tomatoaku silalu dompenge. Engkau tomatoaku malam mari tangana galunge. Engkau tomatoaku kasih mapala-palaso sapadoi na pasikola ka kusem ketiga. Maka ya Alim, ya Razak. Saya ulangi, ya Alim, ya Razak, ya Alim, ya Razak. Yang naik laki-lakinya satu orang, perempuannya satu orang, saya kasih tal 50 ribunya. Silakan. Ya, cepat-cepat. Kalau tidak ada dari bawah, dari samping ada. Silakan. Oh ya, silakan. Cepat. Ya. Perempuannya? Ada perempuannya? Tidak ada. Ya. Ada di sana. Ya. Ya, sini. Ya. Siapa namanya? Farid. Siapa? Farid. Siapa dulu tema di belakang itu? Ya, siapa namanya yang perempuan? Siapa? Rahma. Jadi Farid dengan Rahma. Jangan kau lagi bilang cie. Sekolah mau dulu. Rahma, ada titomu? Tidak ada. Tidak ada tito tak? Ada tapi oh, alhamdulillah terselamatkan. Ada juga salah itu bapak kepala sekolah ya. Tak bola balik mana? Bola balik. Farid, ada tito tak? Ada Pak. Ada. Apa mau bikin di TikTok? Foto ji Pak. Oh, foto ji. Kalau ada TikTok mu Farid, foto-foto SMK 3 atau buat vlog. Halo guys, saya anak SMK 3 dan saya bangga sekolah SMK 3. Saya anak SMK 3 dan bangga sekolah SMK 3. Ulangi dulu. Apa Pak? Ragu kayaknya, apalah mau kayaknya just 30. Saya anak SMK 3 bangga sekolah di SMK 3.
Saya anak SMK 3, bangga sekolah di SMK 3. Saya anak SMK 3, bangga sekolah SMK 3. Okay. Jadi saya tunggu upload di TikTokmu, kasih lihat mukamu, saya anak SMK 3, bangga sekolah SMK 3. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa lagi dulu? Nah, silakan dites apalanya bukan tidak. Tidak. Langsung melo lari. Langsung melo. Ya alim ya razak, ya alim ya razak. Ya alim ya razak, ya alim ya razak. Ya alim ya razak, ya alim. Ya alim. Ya alim. Ya razak. Ya razak. Ya alim. Ya alim. Ya razak. Zal zidu zal dah. Ya razak. Ada dulu 50.000 tu belakang. Nah, silakan duduk. Ya. Rahma. Ya. Oh iya. Kok uang 50.000 mengalahkan. Langsung cium tangan. Ya. Masya Allah. Rahma silakan hafal. Ya alim ya razak, ya alim ya razak. Ya alim ya razak, ya alim ya razak. Ada apa juga Rahma? Ya kasih banyak nah. Ya. Ada yang dari samping masih ada 50.000 nih. Dadah. MC. Begini. MC bagi dua saja ini. MC. Saya kira Bapak Ibu banyak hal yang saya sampaikan. Akan tetapi waktu batas kita. Ibu guru tadi mohon maaf, saya tidak gombal ke Bapak sekolah. Hampir beberapa sekolah saya masuki di Kabupaten Pindrang Pak. Setiap tahunnya adakan maulid. Alhamdulillah. Barusan saya dapat lagi guru-guru yang tampil bersalawat. Iya. Nalama nang istad. Wah, sengimelo istas si gandeng. Alhamdulillah. Jadi ibu guru, dengar ki baik-baik ini nak. Saya tidak ajar ki. Saya tidak pak guru ki. Tugas tak sebagai guru itu bukan kita yang kasih pintar, kasih cerdas itu anak-anak. Dia itu niulle dan niulle. Talu fulo anak-anak ilal kelas dia mungkin melomaki pacerdas ani. Tapi yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Cabang Dinasta, sebelum berangkat sekolah doakan memang misi swata. Masuki dalam kelas doakan memang misi swata. Setelah belajar tutup buku doakan lagi kembali siswata. Tidak ditahu nantinya siapa yang nantinya Bapak Ibu sekalian yang akan kembali ke SMK ini akan memakai seragam. Tapi siapapun itu tidak tercapai cita-citanya, jangan pernah menyesal, karena yang lebih utama adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik. Nah mau ni matan resikulai iya ku ifa bangu-bangu pada tarufatau pak mesti itu dikali nolo. Tapi namun ini digagas sekolah buku makanja ada talur fadat tarufatau yana tu kami nama makanja. Tapi liwa pakanjana kumatan resikulai nama kanja toi akhlakul karimah lalu fadat tarufatau. Buruk buku-buku, buruk patakale, lodak mesa. Tapi yang kecil di dalam lebur ku SMK 3 tegero pas singarak kami nama kanjae isalengi lori guru-guru termasuk kepada siswa dan siswi Bapak Ibu sekalian. Akhir kata minallahi musta'an wa tiklan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.